Sejak banjir Thailand Anda tahu bahwa yang namanya pembuat chip atau hard disk terkuat di muka bumi pertama adalah Western Union, Amerika, Toshiba, dan Seagate, nomor 3. Tapi sejak banjir Thailand, maka 2 ini turun, Seagate jadi nomor 1. Alkitab berkata, aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Seekor binatang keluar dari dalam laut. Chipnya dibuat oleh aneh sekali. Sepertinya pas sama Alkitab ya. Kutak-kate, ketemu lagi, katuk ketemu lagi. Pak, komputer kayak gini mana bisa nyimpen data Pak? Iya, bisa. 1 slot buat 1 negara kok. Banyak ya Pak ya? Oh banyak loh tuh, segitu. Data sedunia. 1 chip tadi bisa memuat data 5 GB. 5 GB itu kira-kira adalah daftar pemilih tetap untuk DKI Jakarta. 30 kamus besar Indonesia. Itu semua data Anda masuk situ tuh. Bapak Ibu, sekarang ini pajak sedang digalakan. Nah, kalau Anda pergi kantor pajak, ketik nama Anda aja, ketik nama Anda. Enter. Anda akan lihat data Anda lengkap situ semua. Kan kebanyakan orang-orang, bukan di sini, tempat lain. Kalau daftar anak ke sekolah, pakai daster. Saya miskin Pak. Pulang, naik mobil mewah. Itu kalau pajak lewat, kayak ketik, keluar semua itu. Dapat semua. Gitu. Itu baru pajak, belum yang ini. Oke, tuh. Segini banyak, dapat data semua. Sampai sini bisa? Oke. Kok bisa begitu Pak? Ini yang berikutnya lagi. Ini mungkin Bapak Ibu pernah lihat sebelumnya, kalau yang pernah ikut dari seminar saya. "12 bintang, bentuknya segi 5, karena Bapak Ibu tahu bahwa kalau Anda pergi ke Israel, masuk Kapernaum, kota the city of Jesus, jangan cepat-cepat mau pergi. Kalau disuruh cepat sama tour guide-nya bilang sebentar, bawa foto yang bagus, semua tempatnya ada relief-relief candi-candi itu, ada ukiran, di foto pelan-pelan satu persatu. Anda akan ketemu, Daud punya, bintang Daud tuh begini. Tapi waktu zaman Salomo, bintangnya berubah jadi gini. Atau begini. Pentagram. Karena Salomo diajak istrinya menyembah berhala. Bintang cuma 2 kemungkinan. 6 sisi atau 5 sisi. Kalau 4 sisi, kotak namanya. Anda serius sekali. Ini dibuatnya tanggal sekian. Anggotanya 28 negara sekarang. Lagu bangsaannya adalah Ode to Joy. Pengkomposnya adalah Beethoven. Dan misinya adalah sama dengan kita Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu dalam perbedaan. United in Diversity. Ini sama hidungnya. Bagian depannya seperti ini. Nih tuh atasnya sama. Bagian depannya ini. Di lengkung yang paling atas itu, lengkung yang ngadep ke depan, bukan yang hubungan ya, yang ke depan ini. Itu dalamnya seperti ini. Ada 795 kursi semuanya, dan yang di bawah itu kursinya bisa memuat 679 orang. Total semua 795, yang di bawah saja 679. Itu tiap kursi ada nomornya itu. Nggak boleh semua orang duduk sembarangan. Kursi nomor 663 itu Mr. Sauset. Kursi 664 Mr. Thomas Mauro. Kursi 665 Mr. Sixener. Kursi 666 kosong. Mau isi boleh? Kursi 667 Mr. Kepeto. Kosong. Dan di ruangan ini kop surat, lantai atas semua karpet, tidak boleh lukisan, tidak boleh ada gambar dengan tema lain. Nggak boleh. Hanya satu tema, buah-buahan nggak boleh, pemandangan nggak boleh. Pemandangan hilang semuanya. Gunung nggak boleh. Hanya boleh satu, perempuan naik seekor binatang. Dan nama perempuannya adalah Europa atau Uris dan Ups. Nama Europa artinya Uris dan Ups artinya mutlak menguasai dunia. Nama binatangnya adalah Minos, lambang dari reinkarnasinya Dewa Zeus.
dan pasti bugil. Sekarang ada sebuah dorongan supaya sapi di padang kurang kereng. Jadi ganti pakai naga. Dan diisi dengan badannya bendera dari semua negara tersebut. Sampai sekarang belum dibuat, masih dalam bentuk wacana. Kalau ada, saya akan ambil gambarnya kalau ada nanti. Tuh. Perangko. Mata uang. Jangan lama-lama ini. Ini juga, jangan lama-lama. Nah, ini. Ini adalah animasi cerita Menara Babel sebelum hancur. Jadi Menara Babel itu masih ada daerah Irak sampai sekarang. Bagian atasnya terbakar, yang bagian bawahnya masuk ke bumi, sisanya masih ada sedikit. Ini fotonya sudah diambil, cuma kelihatannya makin lama ke depan bisa dihancurkan sama ISIS ini. Karena ISIS itu menghancurkan semua peninggalan budaya. Dihancurkan. Dan fotonya saya sudah ada ambil, jadi ini masih animasinya saja. Coba lihat itu yang sebelah kanan bawah. Eropa, banyak bahasa, satu suara. Berarti Eropa Babel bukan? Mungkin. Ini gambar Menara Babel sebelum rontok, dilukis oleh seniman dari Wina, Bruegel, abad 16. Kopinya sudah ada di banyak toko-toko. Di Taman Anggrek saya pernah lihat kopi dari ini, repronya dari ini, harganya 5 juta. Jangan dibeli, percuma lah. Di Prancis ada sebuah gedung Uni Eropa namanya gedung di Strasbourg. Ini menggunakan arsitektur dari Menara Babel. Tuh. Ya, persis. Karena memang mereka mau bilang, kamilah Babel itu kami. Kok sengaja ya? Yang bilang Babel jelek kan Anda kan? Orang-orang Kristen. Bagi mereka dipuja-puja, aneh sekali. Orang kok gak bertobat itu memang aneh-aneh kok. Coba lihat ini, PBB. Ada angka berapa di belakang? 60, 60, 60. Artinya adalah 666 menguasai dunia. Itu ada Kofi Annan. Orang paling kasihan yang paling kanan tuh, namanya Francisco Javier Solana Madaringa. Francisco Javier Solana Madaringa, Sekjen Uni Eropa. Banyak orang menuduh dia sebagai antikristus. Karena Francisco Javier Solana Madaringa, kalau ditulis pakai bahasa Yunani, angkanya totalnya 666. Tapi menurut saya kasihan deh dia. Terlalu tua untuk itu. Anda masukkan angka misalnya komputer atau kredit. Terus fasis Itali, Benito Mussolini, Anda masukin. Semuanya 666 semua. Semuanya begitu. Entah kenapa Alkitab tuh jelas sekali. Semua yang memusuhi Tuhan, itu dalam hidupnya ada bagian itu, 666 itu. Sampai sini oke? Oke, sampai di mana penguasaan dari orang-orang ini di muka bumi? Yuk kita lihat sebentar. Punya uang 10.000 enggak, Bapak Ibu? Ya kalau kaya semua ya, enggak ada Pak, uang kecil Pak, yang kita gede semua adanya. Lebih hebat lagi kita pakainya cek Pak, sudahlah. Kalau punya 10.000, Anda bisa keluarkan 10.000-nya satu. Bapak Ibu, kenapa sih harus uang-uang seperti ini yang memiliki tanda? Gini ya Bapak Ibu ya. Uang 100.000 tidak semua orang pernah pegang. Anda bersyukur pernah pegang. Tapi kalau uang 10.000, saya jamin loh, semua orang pernah pegang. Makanya kenapa uang yang kena masalah uang $1? Sudah? Uangnya ngadepin ke Anda saja. Tuh. Yang atas dulu, hadapin ke Anda dibalik. Hadapin ke Anda dibalik. Sudah? Uangnya hadapin ke Anda. Terus yang atasnya ditekuk sampai muncul tulisan 10.000 yang gambar nomor 2. Tekuk aja. Hadap ke Anda dulu, ngadepin ke Anda dibalik yang atas. Terus yang atasnya ditekuk ke bawah. Jadi muncul tulisan 10. Sudah Bapak Ibu? Sekarang bawahnya tekuk lagi. Saya mau tanya yang kanan ada gambar apa itu? Kepotong ya? Piramid kepotong, bener ya? Ada matanya, oke. Terus di bawahnya tulisan apa itu? Nah, berarti di bawah siapa itu? Oke. Terus di bawahnya lagi ada kepotong lagi ya, bener ya? 2, mesbah kepotong. Iya, bener ya? Oke. Disimpan dulu ceritanya. Oke, kita masuk ke sini. Kita lihat sampai di mana masalahnya muncul.
Nih. Nih. Ya. Semua negara-negara yang dalam penguasaan dengan cepat sekali akan memiliki tanda-tanda. Ya, itu. Kenapa bisa begitu? Nih, kenapa bisa mata sih? Kenapa nggak hidung, Pak? Kenapa nggak mulut? Kenapa harus mata? Nih, Bapak Ibu, ini kepala manusia ya. Dipotong nih, gergaji sini. Ini kepala manusia dipotong sini. Diambil sebelah kiri, yang sini diambil. Ini kepala manusia dipotong sini, diambil sebelah sini. Itu otak manusia, itu bentuk gambarnya adalah yang sebelah kanan itu lah. Kayak bentuk mata tadi. Atau yang bawah itu, sama itu. Jadi otak manusia tuh dari samping ini dipotong, samping kiri, kalau dibuka diambil sebelah situ. Dan ingat, otak manusia itu isinya apa? Pemahaman, penglihatan, penciuman, perabaan, pengecapan, perasaan. Kok bisa begitu, Pak? Masih ingat nggak? Saya mau kembali ke cerita tadi sebelum kita akan break. Iblis adalah bapa pendusta. Amin. Semua percaya itu. Saya balikin sama Anda lagi. Apakah kalau iblis disebut bapa pendusta, berarti omongannya selalu dusta? Tidak. Pernahkah iblis berkata jujur? Pernah. Contoh Ayub. Dari mana kau iblis? Muter-muter keliling gunung Sahari. Sudah lihat Ayub, hambaku yang setia, jujur, takut sama aku, menjauhi kejahatan? Iblis bilang, sudah. Saya mau tanya, jawaban iblis benar apa dusta? Benar. Kedua, Tuhan kesel sama Ahab. Ahab menyembah berhala gara-gara istrinya Isabel. Aku mau bunuh nih Ahab. Ahab membuat rumahku semua menyembah berhala. Di dalam musyawarah Tuhan. Kitab 2 Raja-Raja. Dan Tuhan bilang gini, siapa yang punya ide bunuh Ahab? Satu roh dusta berdiri. Aku akan bunuh. Dengan cara apa Tuhan bilang? Dengan cara aku menjadi roh dusta, masuk ke mulut nabi-nabinya, dibilang menang perang, dia perang, kita bunuh di sana. Tuhan bilang, oke, saya mau tanya, ide itu bohong apa dusta? Bohong apa benar? Benar apa dusta? Benar. Ketiga, ular datang sama Hawa. Hawa, kamu kalau makan itu buah pengetahuan baik dan jahat, kamu makan, kamu jadi seperti Tuhan. Tahu yang baik dan jahat. Saya mau tanya, omongan itu benar apa dusta? Benar. Yuk saya bacain sebentar yuk. Kejadian 3. Ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, Kejadian 3:22. Berfirman, Tuhan Allah berfirman. Sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu yang baik dan yang jahat. Tuhan bilang, sesungguhnya manusia sudah tahu, jadi seperti kita. Tahu baik, tahu jahat. Saya mau tanya, kapan manusia ngalami begitu? Waktu Jadi tuh iblis ngomong gitu bener apa dusta? Bener. Bapak Ibu tolong ngerti ya. Sesuatu yang jadi berkat Anda, jatah Anda ambil sebelum waktu Tuhan. Rusak semuanya. Anak bungsu, warisan punya dia, haknya dia, punya papanya dia. Haknya dia itu. Diambil, langsung kita berkata, dia pergi jauh dari bapaknya. Anak Tuhan, kita harus mengerti. Jadi hati-hati sama yang namanya seperti itu. Nah, orang-orang penyembah pagan itu percaya sekali bahwa Hawa sama Adam sudah makan begitu, kemampuan otaknya sama dengan Tuhan. Jadi mereka bilang otak manusia itu sebetulnya sudah sama-sama Tuhan. Diambillah otak itu gambarnya, bentuknya seperti mata. Itu yang saya bisa sampaikan dulu. Nanti kita akan break sebentar, setelah itu akan banyak lagi hal-hal yang kita bisa bahas dengan pertanyaan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah yang besar dalam sesi ini. Bila kami punya hati yang gentar sama Tuhan. Berjaga-jaga bersiap karena waktunya sudah singkat Tuhan. Terima kasih, kami sejahtera untuk terus ada dalam break ini. Sampai nanti kami masuk ke sesi berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Well. Baik, sudah segar, bensin sudah penuh. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan sebagai lanjutan sebentar saja sebelum ini.
Yang pertama adalah Bapak Ibu, mau lihat sebentar sebuah hal yang mungkin ke depan kita perlu mengerti. Lukas 21. Kita akan membaca terakhir dari sini, setelah saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Lukas 21 ayat 10. Sama yang tadi. Yesus berkata pada mereka, Lukas 21 ayat 10, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, akan ada penyakit sampar dan kelaparan, akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap, dianiaya, kamu diserahkan ke rumah ibadat, penjara-penjara, kamu dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi, sebab itu tetapkanlah dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku, Tuhan Yesus, akan memberikan kepadamu kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi tidak sehelai pun dari rambutmu, kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ini penting. Apabila kamu lihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah keruntuhannya sudah dekat. Bapak Ibu 3 hari yang lalu, Vatikan setuju Palestina jadi negara. KAA kemarin setuju bahwa Palestina naik tingkat jadi negara. Sekarang ini Palestina adalah menjadi observer, satu level di bawah negara. Apa manfaat jadi sebuah negara yang berdaulat? Kalau sebuah negara itu artinya kalau dia merasa disakiti, merasa ditindas, dia boleh menunjuk orang-orang yang menindas, dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, untuk jadi penjahat perang. Sampai hari ini, semua yang menekan Palestina tidak akan menjadi penjahat perang, karena tidak ada yang membawa mereka ke Mahkamah Internasional. Kenapa? Karena Palestina bukan negara. Nah, saudara Tuhan, Vatikan sudah setuju, Palestina jadi negara. Eropa sudah setuju. Itu berarti hari ini Israel sedang terkepung. Alkitab berkata akan ada masa-masa yang berat. Tapi ingat baik ayat ke-25. Akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang di bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Saya sudah cerita soal laut tadi. Orang mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini sebab kuasa langit akan goncang. Baru 27 pada waktu itu orang melihat rapture. Jadi ini semua kan ada goncangan. Nah ini Bapak Ibu sebentar yang saya mau cerita ada sebuah keunikan mengenai apa yang saya cerita tadi mengenai kematian Tuhan Yesus. Ini adalah matahari. Matahari. Gas helium. Ini adalah bumi. Perayaan tahun baru Yahudi, Paskah, harus ada itu di bulan yang namanya full moon. Bapak Ibu, Anda yang pernah belajar bulan kan tahu, bulan itu ada yang full moon, ada yang sabit crescent, ada yang new moon, bulan baru. Apaan tuh Pak, pusing Pak? Ya sudah, nggak apa-apa. Nih, ini adalah nih. Bulan itu ada di sini. Ini bumi, ini bulan. Ini bulan. Moon, M. Kalau bulan di sini, matahari di sini, ini bulannya purnama ini. Ya toh? Anda melihat bulan purnama kenapa? Karena bulannya itu ada di sini. Kalau bulannya di sini, itu namanya gerhana matahari. Benar nggak? Sampai sini, saya ulang ya. Ini matahari nih. Kalau bulan di sini, bumi di sini, gerhana matahari bukan? Karena sinar matahari terhalang sama sinar bulan. Dan ini kalau ini kan terhalang begini. Nih, ini ada bulan di sini. Jadi nanti yang gelap ini gelap nih, segini gelap nih. Namanya gerhana matahari total. Gitu bisa ya, total. Ini namanya bulan kalau di sini, itu bulannya bunder tapi gelap. Namanya new moon, bulan baru. Kalau di sini full
full moon. Yang namanya gerhana bulan, itu bulannya harus di sini. Kagak boleh di sini. Saya ulang. Gerhana bulan, Anda ngeliat bulan itu kan merah darah, bunder ser toh. Bunder sekali. Bagus itu. Itu karena di sini. Dan tepat jatuhnya rata, langsung gerhana bulan. Sampai sini bisa ya? Tapi kalau bulan pas ada di sini, namanya gerhana. Bapak Ibu jawab saya, gerhana matahari bisa nggak bersama sama gerhana bulan? Gak mungkin. Bulan ada berapa bulan? Ada 2 bulan di sini. Kalau bulan di sini namanya gerhana. Kalau pas loh ya, saya ngomong pas nih. Itu pasti full perayaan orang Israel tahun 1 Nisan, Paskah, sudah pasti full moon itu. Bulan purnama. Kalau di sini gerhana matahari toh, saya mau tanya, mungkin nggak gerhana matahari bersamaan sama gerhana bulan? Mungkin? Bagaimana caranya? Kecuali ini muter cepet nih. Siangnya gerhana matahari, terus muter, masuk sini, gitu. Ingat, bulan muter matahari berapa lama? 1 bulan, bener nggak? Jadi kalau siangnya di sini, malam di sini nggak? Nggak mungkin. Ingat tadi saya bilang, Tuhan Yesus meninggal, ada kegelapan meliputi alam semesta. Saya nggak mau berandai-andai ya. Tadi dibilang gerhana matahari itu ya. Pokoknya bumi gelap gitu aja ya. Malamnya ada apa? Gerhana bulan. Kalau bulan jelas ketahuan. Yang bikin bumi bisa gelap tuh nggak cuma gerhana matahari. Tapi kalau gerhana bulan, udah pasti bulan. Bapak Ibu ngikutin saya? Ini habis makan berat nih, darah ngumpul di perut semua nih. Ulang, ini matahari, ini bumi. Bisa ya? Lebih dekat lagi? Nggak perlu saya, lebih dekat ke sini supaya lebih jelas. Ini matahari, terus sedikit, ini bumi. Ini bulan. Namanya gerhana bulan. Atau kalau nggak ada gerhana, namanya bulan purnama. Terang toh. Kalau bulan di sini, matahari nggak masuk sini. Bulan menutupi sinar matahari, namanya gerhana matahari. Apakah bisa dalam sehari gerhana matahari sama bulan bareng? Nggak bisa, karena bulan harus milih, di sini apa di sini. Ini jalannya 15 hari ini. Padahal zaman Tuhan Yesus meninggal, ada. Ini bulan muter sini, ini kan gini, benar nggak Bapak Ibu? Ini adalah orbitnya bumi kelilingi matahari. Ini orbit bulan kelilingi bumi. Berarti, dan ini yang menarik, gerhana matahari total paling lama 7 menit 30 detik. Gerhana panjang, saya bilang total loh ya. Nutup bener-bener 7 menit 30 detik. 7,5 menit. Alkitab bilang Tuhan Yesus gelapnya 3 jam. Ya, aneh ini, aneh banget. Nih pasti ada sesuatu di sini yang bukan bulan. Ada di sini dia. Sehingga ini jarak sini. Ini gelap semua tuh, bener gak nih? Ini kan sini nih. Ini sinar sini. Sinar sini nih. Jadi ini loh 3 jam ini. Karena pasti ada sesuatu yang besar. Karena kalau yang lebih kecil 7 menit 30 detik. 3 jam loh. Dan ini yang menarik adalah seluruh muka bumi tertutup. Jangan-jangan ada satu objek di sini yang lewat ke sana. Atau memotong laju bumi. Sampai sini ngerti nggak Bapak Ibu? Fenomena ini loh, lewat ini loh. Yang menyebabkan 2012 hujan asteroid di Siberia. Pernah dengar ya? Bumi, ini lewat nih, ini asteroid nih. Bumi itu. Masih, Bapak, Jakarta mah yang penting bisnis. Masih ingat nggak sih itu Siberia dihajar sama meteorit, asteroid? Untung Siberia, tanah kosong.
Orang jarang, rumah yang rusak cuma ada 12.000 rumah. Kalau jatuhnya di Glodok kota, waduh. Loh, Bapak Ibu pernah nangkep cerita ini? Saya ini ngomong fakta semua loh ini. Ada, Siberia, itu dihajar. Itu hari itu masuk. Ada sesuatu ini. Bapak Ibu, renungkan ini sebentar. Fenomena. Alkitab bilang akan ada tanda-tanda di langit, matahari, bulan, dan bintang. Ini fenomena langit lagi banyak nih. Nah, menarik sekali. Yuk saya bacakan sebentar sebelum kita masuk ke situ. Sebuah daftar. Gempa bumi di muka bumi. Gempa bumi yang ada di muka bumi yang pernah tercatat. Tahun 73 ada 4.593. Terima kasih kepada pendeta Syosolanti. Tahun 74 ada 4582. Maaf, 4528. Tahun berikutnya, tahun 2000, 19131, gempa bumi. 2010, terjadi 23.040 gempa bumi. 2011 ada penurunan, ini pasti doanya GB Gunung Sahari nih. 22392. 2013 gempa bumi tercatat 89.622. 2014 tercatat ada 118404 gempa bumi. 2015, 3 bulan sudah berjalan. 3 bulan ya, jumlah gempa buminya sudah 36.000 lebih. Ini belum masuk yang kemarin. Nepal 2 kali, Papua Nugini 4 kali, Jepang belum masuk. Indonesia ada 6, belum masuk. Semakin lama semakin besar. Pertanyaan pertama. Tadi Bapak bilang, kita rapture sebelum meterai dibuka. Tapi ada khotbah yang mengajarkan kita sekarang hidup sudah di meterai ke-6. Mana yang benar? Kita kembali mengenai sebuah arahan. Jadi gini, kita ini kan GBI toh. Ini bukan apa-apa, tolong ngerti. Ini masalahnya nomor 1 adalah unity. Kita percaya GBI, kita naik, baru dibuka meterai ini. Saya udah bilang tadi, cerita ini bakal rame di mana-mana, masing-masing punya fakta. Gitu. Tapi ini yang kita yakini, kita akan naik, baru meterai dibuka. Jadi kalau tanya, mana yang benar? Gini saja, yang penting rapture. Beneran. Karena kalau udah begini susah. Ada yang bilang, tetrat itu belum meterai ke-6. Ada yang bilang, tetrat itulah meterai ke-6. Gitu. Meterai ke-5 dianiaya kan? Ya kalau Anda sih pasti belum, masih makan soto kudus kok. Tapi Anda tahu, Kristen di Suriah, Kristen di Irak, di Mesir tahu rasanya kan? Itu Kristen yang di Korea Utara tadi, waduh. Ada yang sudah disiksa bilang apa? Ini meterai 5. Yang Indonesia cengar-cengir ini, yang pulang masih mau makan kue tiaw ini, akan bilang ini belum. Jadi ini semuanya akan menjadi jangan-jangan kita memutuskan ini bergantung sama situasi kan. Beda perlakuan sama kita, beda doktrin. Wah ini bahaya. Contohnya andai kata hari ini misalnya asteroid lewat. Andai kata nimpa sebelah rumah Anda pasti bilang ini, wah tanda langit, ini sudah meterai. Yang lagi makan apa, pacam ke, bilang apa? Belum aniaya, makan dulu. Jadi jangan-jangan nanti kita ini akan mengalami yang namanya doktrin tergantung sama fakta. Padahal kan nggak boleh begitu kan? Nah jadi Bapak Ibu, apapun terjadi, yang penting berjaga-jaga. Nah soal kalau ini benar, sudah jaga-jaga. Kalau yang sana benar, kita nggak rugi apa-apa. Jadi kalau tanya mana yang benar, ini akan kembali ke doktrinal, GBI kita. Kita masih ikut GBI yang diajarkan
naik, baru meternya dibuka. Kalau ada perubahan gimana? Nanti pasti akan ada revisi-revisi. Loh, nggak masalah toh. Yang direvisi keyakinan toh. Bukan Alkitab toh. Kalau Alkitab direvisi, wah itu gawat itu udah. Kalau yang namanya, Anda tiap hari direvisi kan? Anda tiap hari makin cinta Yesus kan? Masih mau mencintai Yesus pakai cara 3 bulan yang lalu? Kan enggak. Tiap hari tambah cinta. Wah saya mah nggak pernah berubah Pak. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ngeri itu. Pentecost ketiga atau penuaian 1 miliar terjadi sebelum atau last rapture. Alkitab berkata, pokoknya ini yang namanya, Bapak Ibu tangkap ini baik, ini pentingnya. Setelah pengangkatan, kuota pertobatan Yahudi akan dibuka gede-gede. Pertobatan orang di luar Yahudi, sulit. Ini hari ini, Yahudi bertobat hari ini, belum tentu satu loh. China bertobat 1 hari, 30.000. Indonesia bertobat tiap hari 8.000. Pakistan kemarin sebulan lalu baru tuai 100.000. Jadi kenapa bertobatnya banyak? Karena ini kuotanya orang-orang di luar Israel. Kaum Yunani, Gentiles itu, kita ini. Hari ini orang Yahudi tobat 1 orang, netes. Tapi nanti setelah diangkat semua, zaman kasih karunia gereja selesai, diangkat toh, hari itu orang Yahudi akan bertobat rame-rame. Yang di luar Yahudi, netes. Dengan kata-kata itu jelas sekali, Pentecost ketiga, namanya juga Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan bagi siapa? Bagi gerejanya. Ini terjadi pasti sebelum rapture. Menurut Pak Aruna pribadi, kira-kira kapan rapture terjadi? Tanya pribadi loh ini. Ini nggak enak, ini jebak toh. Ya toh. Gini, sangat dekat. Saya tidak boleh ngomong di Alkitab. Pribadi, saya pasti punya angka. Saya pasti punya waktu. Yang tahu siapa? Istri sama anak saya. Kalau Anda mau tahu, Anda harus jadi anak saya atau istri saya. Masalahnya saya sudah punya istri, jadi no way, kan begitu. Di antara keluarga, ada perbincangan di antara keluarga. Tapi ini bukan konsumsi dari, setiap orang punya masing-masing. Saya cuma mau bilang, Bapak Ibu tolong bilang baik-baik. Anda bisa dengarkan khotbah saya di tahun 2009. Anda lihat baik-baik, kalau saya pernah di syuting, Anda lihat wajah saya baik-baik. Kali ini, saya pun agak gemetar. Kenapa? Waktunya. Apa yang kami mengerti, data yang saya terima. Terima kasih buat semua hamba Tuhan yang sudah memberikan saya data. Waktunya sudah dekat. Anda adalah generasi yang akan melihat fenomena alam. Dulu hamba Tuhan awal, mereka cerita banyak hal, tapi nggak ngelihat fakta. Anda sudah lihat fakta. Dan di sini ada semuanya. Ini yang saya mau cerita. Benda apakah yang bisa menutupi bumi 3 jam? Kalau Anda masih percaya bahwa planet cuma ada 9, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Pluto dibuang, itu anjingnya Mickey Tikus tuh, buang. Anda pasti kelewatan 2 lagi kan? Pasti kelewatan 2 Anda. Yang sekarang sudah berkembang, Anda kelewatan 2. Yang pertama planet Ceres. Yang pernah bertuburkan sama dia. Dan pecah menjadi kecil. Nah ini harus ngomong sama anak SMA yang ikut Olimpiade ini saya. Kita taunya adalah pokoknya Pluto terakhir. Gitu. Itu zaman dulu, zamannya rejim Orde Baru tuh. Dan yang kedua planet ini. Ini belum pernah terdeteksi. Dan sekarang datanya sudah banyak. Ini datanya ini. Orbitnya, masalahnya satu-satunya planet yang orbitnya memotong semua orbit planet lain. Pak, Mars sama Bumi bakal tabrakan. Gak bakal, beda orbit. Anda ngerti orbit ya? Matahari di sini. Nih, Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Saya mau tanya, bisa tabrakan gak nih? Gak bakal, orbitnya beda kok. Masalahnya, ada satu planet yang baru ditemukan, orbitnya memotong semuanya. Cuma fakta. Saya tidak akan bicara doktrin, cuma fakta. Bahasannya kapan Pak? Kasih waktu ya, saya belajar dulu.
Kan udah zaman SMA udah lewat, jadi saya pusing lagi. Belajar harus membuang di kepala saya bahwa akan ada planet yang jumlahnya beda. Ingatnya apa? Pluto terakhir, masih gitu, sampai sekarang. Mau dicabut susah itu. Mengenai chip, kalau Kristen, karena gratis tadi dimasukkan chip tanpa diketahui, bagaimana? Bapak Ibu begini, kalau dipasukan, Anda tahu, dikeluarkan saja. Operasinya nggak sampai 10 menit, detik keluar. Harus hati-hati, dokter tahulah. Ada satu masalah. Ada satu Kristen hidup abal-abal. Satu hari karena hidup abal-abal di luar negeri, dia jatuh, masuk rumah sakit. Langsung dipasang. Nggak tahu dia. Pulang ke Indonesia. Begitu pulang, dia baru tahu. Dia minta di sini dikeluarkan. Nggak ada yang mau, kenapa? Itu kan bagus, gratis, buat apa dikeluarin? Udah pakai aja, nggak apa-apa. Nggak ada yang mau. Tapi saya mau keluarkan, udah nggak apa-apa, itu mah nggak berbahaya. Nggak ada yang mau ngeluarin. Ini belum masa-masanya loh ini. Dia stres sekali. Satu hari dia ikut ibadah, seminar ahli zaman. Saya bilang ya hubungi dokter, keluarkan, jangan saya yang ngeluarin dong. Kalau saya ngeluarin gampang. Dan dia nggak tahu, saya bilang pasang di mana? Waduh itu dia Pak. Saudara saya Tuhan. Tapi satu hal yang terjadi, setiap kali ibadah rumah doa, kerasukan terus. Sampai sekarang saya udah hilang kontak sama orang ini. Terakhir kelihatannya dia patah arang. Saudara saya Tuhan, Pak kalau sudah pasang gimana? Nomor 1, dikeluarkan. Makanya hati-hati jadi Kristen. Orang yang gampang kena masalah model begitu, yang hidupnya abal-abal. Karena kalau tidak akan. Puji nama Tuhan, chip ini masih beredar dalam dunia kesehatan. Makanya banyak berdoa. Kalau chip dimasukkan ke badan tanpa pengetahuan kita bagaimana? Gampang minta ampun sama Tuhan. Tuhan akan punya cara nanti. Sekarang itu Indonesia masih bayar. Yang gratis cuma 1.000 di Indonesia. Dan sudah lewat angka 1.000. Sekarang masih bayar. Dan aman. Kalau masih bayar saya tenang. Kenapa? Orang Indonesia dengar kata bayar, mundur. Kalau sampai dimasukkan, keluarkan cepat. Keluarkan cepat. Mau tanya, jika ortu minta dikremasi, ketemu saya nanti. Shalom Pak, ada yang bilang mungkin bulan September tahun ini akan terjadi rapture. Tolong penjelasannya. Saya jelaskan dulu cara berpikirnya ya. Saya jelaskan konsepnya, baru keputusan kita kapan nanti. Oke. Pertimbangan September ada yang bilang, katanya September bakal rapture. Pertimbangan diambil dari mana? Dari tahun dan hari raya orang Yahudi. 28 September 2015 itu perhitungan dari tetrat yang tadi. Tetrat terakhir itu 28 September. Dan kalau itu diyakini sebagai akan rapture, berarti itu tanggal penentu terakhir. Jadi bisa sebelum itu, tapi endingnya adalah ini. Kenapa menggunakan tanggal itu? Ini pasti pertimbangannya menggunakan hari raya orang Yahudi. Gitu. Itu pertimbangannya. Sampai sini. Itu lagi beredar nih, saya tahu lagi beredar. Nah, pertanyaannya, bagaimana Pak? Bapak Ibu tolong ngerti. Kalau sudah menyebut kata tanggal, saya mundur. Ingat ya, karena Alkitab bilang hari dan jam nggak boleh ngomong. Mending mundur. Tapi kalau mau diambil sisi positifnya, bagusnya apa? Orang jadi takut berjaga-jaga. Orang jadi gentar terus mulai mengubah hidupnya. Gitu. Kalau saya pribadi sebagai hamba Tuhan, saya akan berkata terima kasih informasinya. Saya akan lebih berjaga-jaga lagi. Kalau meleset, saya nggak rugi. Tapi kalau kejadian, saya sudah siap. Tapi urusan ini benar apa nggak benar, saya kembalikan kepada yang punya kerajaan. Gitu. Jadi sekarang ada orang ngomong sama saya, Pak nanti jam 2 siang, sore bakal rapture. Makasih infonya, udah gitu aja. Karena saya sudah gak ngomong lagi, udah gak berani saya. Saya mau jaga ini, saya udah gak berani. Kalau dia benar, saya gak naik. Kalau saya benar, gantian dia gak naik. Terus kalau saya naik, dia gak naik, terus saya mau bahagia gitu. Anda mau bahagia ya? Anda pas naik ketemu Tuhan peluk-pelukan, Anda pikir Tuhan ngelihat yang gak naik, gak sedih ya? Kristen denger ini baik, gereja sering salah arti. Kita mau gini, wah Tuhan datang peluk-pelukan. Pas Tuhan Anda misalkan
Anda dipeluk Tuhan, Anda mungkin gak melihat air mata Tuhan melihat yang tertinggal. Kita ini maunya begini loh, lepas dari masalah dunia, terserah ente, dadah, Anda pergi. Hati-hati loh. Saya gak mau nyandung apapun. Kalau ada yang punya iman seperti itu, udah makasih infonya. Karena gini, cuma dua kemungkinan. Kalau saya benar, dia gak naik. Kalau dia benar, saya gak naik. Karena saya ngomong sesat, mendingan saya simpen aja mulut saya. Gitu. Intinya gini, jaga. Jadi aman ya. Pak Runa, apa yang harus dilakukan agar rapture? Saya sudah baptis percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Apalagi, wah ini baru start dasar ini. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tak seorang pun akan melihat Tuhan. Nomor satu adalah hidup damai dengan semua orang. Artinya apa? Kalau Anda ketemu hal gak damai, udah tinggal aja deh. Oh bagi warisan gontok-gontokan, udah tinggal aja sudah. Gitu. Ribet, cari yang damai. Karena kalau damai Anda bisa nyembah Tuhan. Yesus pegang erat tangan, itu enak tuh. Dua, kejarlah apa? Ada sebuah minat untuk mengejar kekudusan. Makanya kenapa harus ikut cool. Kalau sendirian di kamar, bentar lagi. Porno beneran, bukan porno Korea Utara loh, porno beneran itu nanti bentar lagi. Hati-hati. Anak muda hati-hati hari-hari ini. Soalnya saya Tuhan, jadi dekat sama Tuhan. Hidup damai, kejarlah kekudusan. Itu. Kalau dibaptis percaya Yesus, banyak yang begitu. Lah, yang berseru Tuhan tuh gak dibaptis semua itu. Percaya Yesus. Tapi Tuhan bilang tidak. Rapture adalah tanda kutip upah kita menjaga kemuliaan tubuh kita ini. Yuk, caranya adalah mudah sekali. 1 Petrus. Yang tadi senang, udah sampai yang model begini udah mulai gitu. Karena udah kembali ke karakter lagi. Sorga neraka. 2 Petrus 1. 2 Petrus ayat 5. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman. Jadi Anda sudah punya iman, sudah baptis sama Yesus, ada iman, amin. Tambahkan kebajikan, compassion. Kebajikan itu apa? Tidak pengen jahatin orang. Kebajik-bajik. Tak sandung nih biar jatuh. Itu gak ada tuh bajik. 2. Nambahkan pengetahuan. Sudah bajik punya pengetahuan. Tapi pengetahuan itu berbahaya. Anda harus tambah lagi yang dengannya penguasaan diri. Karena kalau punya pengetahuan gak punya penguasaan diri, Anda akan bablas jadi sombong. Makanya banyak orang kan duduk. Ini khotbah gak selesai. Sekolah di mana dia khotbahnya? Wah, ini khotbah cepet banget, gak persiapan dia pasti. Istri gak hadir, wah gak dukung suami. Ya, gemuk, wah gak pernah puasa. Kurus krempeng, wah penyakitan, tumpang tangan transfer. Ya, datang bawa Mercy, wah persepuluhan gue dibawa tuh. Datang naik sepeda, oh kere, gak mau didoakan. Gak punya anak, dulunya pasti nakal. Anaknya 7, pendeta gak tahan nafsu begitu. Nah itu. Oh, jangan-jangan Anda sedang tertawa buat diri sendiri loh tadi, jangan-jangan begitu loh. Nah bisa saja kan namanya juga akhir zaman. Tambahkan penguasaan diri. Setelah penguasaan diri, tambahkan ketekunan, harus tekun. Wah saya itu tekun. Aduh tahan, gak enak. Terus tambahkan lagi kesalehan. Apa yang engkau gak pengen orang buat sama engkau, jangan buat sama orang lain, itu saleh itu namanya. Terus kan tambahkan kasih pada saudara-saudara, kasihkan semua orang. Apabila semuanya ada padamu dengan berlimpah-limpah, karena sungguh-sungguh tiap hari, engkau dibuat jadi giat dan berhasil dalam mengenal Yesus Kristus. Mantap itu sudah. Saya, Pak Runa masih ada 2 kali gerhana di 2 September. Kira-kira apa yang terjadi di Indonesia? Ini menarik. Kita sedang menghadapi krisis ke depan. Berdoa sungguh-sungguh. Karena semua muka bumi akan digoncang. Alkitab berkata, akan menggoncangkan tidak hanya bumi saja, sekali lagi bahkan langit juga. Supaya apa? Tinggal tetap yang tak tergoncangkan. Siapa yang tinggal dalam kerajaan tergoncangkan dan yang tidak tergoncangkan akan terbeda. Itu berdua. Kita harus siap-siap menghadapi semua ini. Ini fenomena alam banyak nih. Siapa yang ngira Nepal tiba-tiba jeder aja. Fenomena yang namanya model begini
itu ada yang dibuat, ada yang asli. Sekarang diaduk, dicampur semua, jadi satu. Kalau Anda melihat banyak kisah, itu banyak yang dicampur, banyak yang asli. Yuk kita lihat sebentar yang dibuat dulu, tanda kutip dibuat. Mata berapa? Ada sebuah uraian dari kitab orang Muslim. Riwayat saya mungkin salah menyebut, saya mungkin lupa, tapi mohon maaf, saya nggak terlalu ngerti. Kalau nggak salah riwayat Al-Bukhari. Dia bercerita satu hari dalam kitab suci itu. Rasul itu bermimpi. Dia melihat pria ganteng yang bukan main, rambutnya seperti habis kena minyak. Ganteng bukan main. Dan dia berjalan, ditantang oleh 2 malaikat terbang. Rasul dalam mimpi bertanya sama malaikat, siapakah orang ini? Malaikat berkata, itulah Mesias, anak Miriam. Al-Masih binti Maryam. Setelah pergi, dia lihat lagi. Ada satu orang tinggi gede, rambutnya berombak, ganteng, tapi matanya yang kanan buta. Cuma ada satu yang kiri. Dan bangunlah dalam mimpi itu Rasul bertanya lagi sama malaikat, malaikat siapa itu? Itulah Al-Masih Ad-Dajjal. Kata Dajjal itu kata orang Muslim, kata orang Kristen adalah antikris. Ternyata yang mengatakan mata Dajjal itu cuma satu, kiri doang. Masih ingat tadi? Masih ingat ini? Nih. Itu adalah orang Muslim. Jadi yang namanya antikristus itu cirinya gampang, mata satu sebelah kiri. Waduh, saya ngedenger bahan begitu, saya cari di Alkitab, harus ada dong. Kalau enggak kan gak enak gitu ya, gak imbang. Saya buka, ketemu loh ternyata di kitab Zakaria. Ternyata Tuhan sudah bilang loh di kitab Zakaria, hati-hati dengan yang mata satu. Zakaria 11, ayat ke-17. Judulnya bagus. Two kinds of shepherd, 2 macam gembala. Ada gembala baik sama gembala pandir. Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Ayat 17. Celakalah gembalaku yang pandir. Ini gembala loh, berarti apa? Mesias mirip nih, mirip. Yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa apa? Mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar kelihatan banget ciri Tuhan mau bilang gembala baik sama gembala pandir. Tuhan mau bilang, aku sama Mesias palsu yang asli sama palsu, cuma satu bedanya. Ada pedang akan menimpa mata kanannya sampai buta sebuta-butanya. Tinggal yang mana? Kiri. Gambarnya. Mata satu. Mata satu. Mata satu. Mata satu. Mata satu. Pasti yang kiri. Itu di dekat itu, di sini, di sini. Ada ya? Sebelah kiri dari itu, pintu. Wah, ini zaman saya dulu. Ini yang di atas ibu-ibu ini, di atasnya ibu ini. Nih. Di tempat ungu, atasnya ibu itu. Ini. Gambar apa ini? Iya, masih ingat yang tadi ya? Itu tengah-tengah gambar apa itu? Tengah-tengah. Mata, jelas ini? Nah, ini film, waduh, banyak kekerasan. Tuh, mata satu di duitnya. Tuh, SpongeBob SquarePants. Bukan apa-apa, disusupi saja supaya anak kecil tuh dari kecil sudah terbiasa melihat. So kalau ngomong tuh biasa gitu loh. Lihat ini. Ini ada menara kembar, yang paling atas tuh, menara kembar. Ada pesawat jatuh nggak itu kiri? Atas. Ada menara kembar kan ini? Ada pesawat jatuh kan? Itu yang di menara kembarnya, coba lihat gambarnya ini. Dewa matahari sama mata satu. Ini kalau dikeruk, hui dui lui, kwik kwek kwak lagi ngeruk tanah nih. Yang ketiga, ketemunya apa nih? Piramid mata satu.
Coba lihat ini. Di rak bukunya, ada mata satu, ada pesawat jatuh. Ini film Anda pasti nonton ini. Independence Day. Di tahun 96 ada film berjudul Independence Day. Yang jadi presiden hari itu, di film itu namanya Jeff Goldblum. Lihat pada laptopnya, jadi Pak Presiden kita harus pergi sekarang, kenapa? Washington akan dihancurkan sama alien. Dia berangkat naik pesawat. Pesawat ditanya sama starisnya, mau hancur ya? Iya. Kurang berapa menit lagi hancurnya? Dia buka laptopnya, des, langsung muncul 9 menit 11 detik. 9/11. Peristiwa apa itu? Balik sini, deketin lagi. Yang ditabrak 11/9/2000. Yang ditabrak berapa menara? Angka berapa nih? Setiap lantai itu ada jumlah lantainya adalah 110. 1 plus 10 berapa? Pesawat yang nabrak pesawat nomor 11. Penumpangnya 92. 9 plus 2. Pesawat kedua yang nabrak pesawat nomor 77. Isi penumpangnya 65. 6 plus 5. Pesawat ketiga nabrak pesawat nomor kalau nggak salah 95. Jumlah penumpangnya 38. 3 plus 8. Pada tahun 2001, 11 September itu adalah hari ke-254. 2 plus 5 plus 4. Yang ditabrak di kota mana? New York City. Berapa huruf nih? Pasti bikinan Bapak. Enggak. Presidennya siapa? George. Berapa huruf ya? Udah kelamaan. Kepala Keamanan Amerika hari itu gagal loh menyelamatkan Amerika. Yang bertanggung jawab adalah kepala keamanannya. Nama jenderalnya ini. Gak usah lama-lama lah. Ini adalah peristiwa pembalasan. Masih ingat kan? Olimpiade di Munich tahun 72. Ada filmnya judulnya Munich, bagus tuh film. Jadi di perkampungan atlet gulat, pejuang Palestina masuk bawa senjata, itu pegulat dihajar. 11 orang mati, kejadiannya pada bulan September 72. 11 orang mati. Yang menarik adalah kisah ini. Tidak satu pun perusahaan Yahudi yang ada di sini kena. Karena mereka sudah keluar dari gedung ini 3-4 bulan sebelumnya. Dan pada hari-hari kejadian, tidak satu pun orang Yahudi mati. Bagaimana ceritanya? Gambar berikutnya. Ya. Ini menarik kalau Anda lihat seperti ini kisahnya. Terus saya jawab dulu ya. Tanda-tanda tadi sebelum rapture atau setelah rapture. Tanda yang saya sebutkan ini sebelum rapture. Tapi setelah rapture, tanda tadi akan mencapai titik tertingginya yang tidak bisa ditahan oleh manusia lagi. Nangkep ya? Jadi yang saya sebutkan tadi tanda-tanda sebelum rapture. Udah kayak gitu Pak, iya. Setelah rapture akan terjadi lagi yang lebih parah daripada itu. Kita nggak bakal kuat, makanya Tuhan harus angkat kita. Ada pengajaran yang punya pengertian bahwa mereka yang tidak diangkat menjadi pemegang perjanjian. Misalnya penginjil pada masa kesukaran, pedomannya Yakobus 1 ayat 18. Oh betul. Nanti setelah semua rapture, ada orang Yahudi asli, bukan orang Jakarta, bukan Betawi, Yahudi asli, pria, tidak pernah menikah, tidak pernah berhubungan dengan wanita. 144.000 orang, yang di dahinya ada tulisan T. T itu bisa tau dalam bahasa Yunani atau taf dalam bahasa Ibrani artinya salib. Mereka tidak diangkat. Karena mereka bukan karena mereka berdosa, mereka tidak diangkat karena mereka wajib tinggal untuk menginjili orang-orang Yahudi. Bapak Ibu tolong ngerti, orang Yahudi gak suka diinjili sama orang Jakarta. Bagi mereka Anda tuh kelas 2.
Mereka kelas 1. Mereka pantang diajar sama orang-orang di luar mereka. Jadi bukan karena dosa, tapi ditinggal. Pak, saya ikut nggak? Anda bukan orang Yahudi. Gitu. Rumah dua saksi Tuhan, infonya sudah disiapkan oleh Pastor Sandus Sundar Sefaraj. Apakah benar? Yang Anda dengar, sama saya dengar, sama. Rumahnya di mana? Ada di Yerusalem, di Israel, maaf. Ada satu rumah dibeli, disiapkan untuk dua saksi Allah. Yang menyumbang juga ada beberapa orang dari Indonesia. Buat saya nggak penting rumahnya. Mana dua saksi Allahnya? Itu yang sampai hari masih berdebat. Benar apa tidak saya nggak tahu. Doakan saya berangkat lagi untuk cari rumahnya. Gitu. Apakah benar ada golongan ketiga yang tidak diangkat tapi tinggal di bumi sebagai bumper bagi yang tertinggal? Apa benar ada orang yang nggak diangkat tapi tinggal di bumi sebagai bumper bagi yang tertinggal? Waduh, kalau mau silahkan loh kalau mau daftar. Saya sih nggak mau loh beneran. Alkitab berkata, akan terjadi hari itu penyiksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak bumi ada. Anda nggak bisa bayangkan itu. Beda Easter sama Passover, nanti ketemu saya. Bapak Ibu tolong ambil rekaman khotbah yang saya di tempat ini, kalau nggak salah bulan lalu. Nanti hubungi pengerja, mungkin mereka tahu di mana ada pasang YouTube-nya. Saya cerita mengenai Easter dan Passover. Kita mengenai Passover. Easter itu adalah kata-kata yang dipakai oleh orang-orang pagan. Gitu. Ya mungkin artinya sama bagi kita, tapi itu adalah sejarah, sejarah waktu itu. Saya mau bertanya, katanya gereja akan ngalamin rapture sebelum sangkakala dan meterai dibuka. Tapi apa maksud dari kitab Wahyu 12 ayat 14 tentang perempuan bersayap burung nasar yang terbang ke padang gurun? Apa perempuan itu melambangkan gereja Tuhan yang tak diangkat tapi masih dilindungi Tuhan? Saya pernah dengar sayap burung nasar adalah kuasa perlindungan Roh Kudus. Menurut Bapak, siapa perempuan dalam kitab Wahyu 12? Apa gereja Tuhan diizinkan tidak berangkat? Kenapa nggak di rapture? Saudara Tuhan, ini banyak tafsir. Saya hari-hari ini, kalau doktrin itu kan sudah pasti ya. Gereja ini maunya ini, udah. Tapi gini saja, ke depan ini fakta kan udah banyak. Teknologi tangan Anda semua, Anda punya internet gadget. Ini saya mau cerita satu hal yang unik tentang perempuan 12. Kalau yang bertanya tadi bilang begini, seakan-akan Anda mau mengatakan bahwa yang namanya rapture itu ada di pasal 12, ada di pasal 4, ada di pasal 19. Terus rapture mau berapa kali? Anda yakin bahwa Wahyu itu kronologis urut? Anda yakin bahwa yang namanya Wahyu pasti ada di bumi? Yohanes digoreng di minyak panas, luruh, cacat, buta, hampir mati. Ditaruh di Patmos, masukin gua, tidurnya di atas batu. Sambil nunggu mati, matanya melihat peristiwa penglihatan dari abad pertama sampai abad 21. Orang mau mati ngelihat gini, dia ngomong aja, ditulis sama muridnya. Orang mau meninggal gak bisa membedakan alam roh sama alam nyata. Pernah temani saudara mau meninggal? Anda berdua di kamar nemeni orang mau meninggal. Kok rame ya, banyak acara, aku siap-siap. Padahal cuma dia sendirian. Orang mau meninggal matanya udah gak bisa ngelihat yang asli sama yang dunia sama alam roh udah gak jelas tuh. Berapa Anda pernah mendoakan orang mau meninggal pasti tahu. Nah apa yang terjadi? Wahyu itu urut apa enggak? Gak ada yang pernah tahu. 1, 2, 3 wahyu itu di muka bumi. Wahyu 4 itu di atas. Kalau Anda cerita mengenai Wahyu 6, 5 di atas. 6 itu di bawah lagi kan. 7 bawah. 8 bawah. 9 bawah. 10 bawah. 11, 12 naik lagi. 13 balik buka. Wahyu itu sorga bumi. Karena Yohanes lihat apa ngomong. Urut nggak? Nggak tahu saya. Jadi kalau mau tanya, ini rapture bukan? Angkat tangan dulu. Tetapi ada satu fenomena bagus sekali. 2017 nanti, di alam itu akan terjadi sebuah konstelasi perbintangan. Jadi ada yang namanya, Anda tahu rasi Virgo? Ada rasi Virgo, itu rasi Virgo itu di atasnya, rasi Virgo, di atasnya ada rasi Jupiter Leo. Kalau Anda pernah tahu yang namanya rasi, kalau saya bilang ini bukan zodiak ya, ini astronomi loh ya. Leo itu singa terdiri dari 11 bintang nyala. Yang ke-12 itu besar, sebetulnya itu bukan rasi Leo, tapi Jupiter.
Jadi kalau orang lihat dari bumi, wih, seperti ada 12 itu. Padahal cuma 11. Yang ke-12 apa tadi? Jupiter. Nah nanti 2017, kalau belum rapture lo ya, tiba-tiba fenomena, saya udah dapat datanya, ada yang namanya rasi Virgo sama yang rasi Leo tadi, tuh deket. Begitu deket, dari bumi kalau dilihat, itu seperti seorang perempuan dengan 12 bintang di atasnya. Apa hubungannya sama ini? Kalau orang biasa dengar begitu mah biasa. Kristen dengar begitu, aduh, wahyu nih. Apa maksudnya? Gak ngerti. Perempuan dibawa burung nasar pergi. Siapa tuh perempuan? Perempuan itu melahirkan Yesus. Perempuan itu adalah Israel. Karena Yesus lahir dari bangsa Israel. Gitu, bisa ya? Akan dibawa. Bapak Ibu, ini yang namanya astronomi di atas. Bisa pas semuanya. Waktu seorang rekan kasih sama saya datanya. Mereka bilang, ini mah biasa. Bagi dia biasa. Bagi berita akhir zaman, gak biasa. Di Wahyu ada. Kasih saya waktu. Terkait dengan chip yang dimasukkan sewaktu pingsan di RS, itu bukannya persetujuan kita. Apa termasuk dosa? Ya tidak. Makanya jangan pingsan. Apalagi kita menyadarinya apa harus kita lakukan. Gini loh ya. Makanya gini loh. Hidup itu gantung sama Bapa pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar. Kalau mau kemana-mana tuh doa. Kok bisa sih sampai kita tengah jalan ngalami sesuatu yang gak begitu? Ya, pertama, memang ada rencana Tuhan, bukan rencana, ada sebuah rencana. Pak, masalah tuh kita alami gimana? Ada dua. Bedakan loh, ujian sama pencobaan. Ujian tuh ada waktunya. Saudara, tutup buku semua. Kita ujian matematika. Soal akan dibagi, ujiannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Bubar semuanya. Ujian matematik 2 jam cukup. Ujian ada waktunya. Ujian itu ada soal-soalnya. Anda bisa tanya sama orang yang pernah ngalami. Gitu. Tapi pencobaan tuh beda. Datangnya sekonyong-konyong. Anda kelas 2 ujian, kalau lulus naik kelas 3, bener gak? Tujuan ujian naik kelas. Tapi pencobaan, Anda gagal, Anda jatuh. Tolong bedakan pencobaan sama ujian. Kalau Anda hidupnya sembarangan, asal jalan, doanya kalau mau makan, haleluya, amin, makan. Di sana ada tusuk gigi masuk, Anda makan, saya Tuhan tolong ngerti, berjaga-jaga. Artinya doa tuh gak bisa sebentar Bapak Ibu. Sampai sini bisa ya. Kalau memang sudah tahu masuk, minta ampun sama Tuhan. Mumpung masih di bumi ini minta ampun, Tuhan tuh penuh kasih. Saya aja bingung waktu, ponakan saya aja belum kenal saya, masih bayi kok. Saya aja sudah mikir di sini gimana. Apalagi Tuhan. Enggak masalah, Anda minta ampun aja. Kalau Anda sudah salah, Tuhan ampuni. Tuhan itu bukan manusia loh. Amin. He's the second chance God. Tuhan yang memberi kesempatan kedua. Dia kasih kesempatan kedua. Anda masalah, tobat, kasih kesempatan kedua. Itu Tuhan kita. Tapi ingat, dia adil. Dalam kitab Wahyu saya baca ada orang percaya yang tertinggal. Apa dipilih khusus? Ya betul, bukan karena dosa. Sudah santer mengenai akhir zaman. Kenapa sekarang mungkin enggak kalau sebenarnya Tuhan Yesus gini. Akhir zaman dimulai kapan sih? Waktu Tuhan mati kayu salib. Terus. Dari zaman dulu kapan datangnya? Ya enggak tahu, berjaga-jaga. Ada 2 jawaban sebetulnya. Pertama, anggap saja kalau ini belum terjadi, anggap Tuhan undur karena kasihnya. Kenapa? Anda tuh maunya cepat, kenapa? Anda gak peduli sama yang ketinggalan toh. Tuhan tuh peduli. Kita kan maunya apa? Utang, Tuhan rapture sekarang Tuhan, biar gak dikejar. Itu tuh dasarnya kita. Saya juga mikir gitu kok, ribet. Satu hari saya masih naik mobil, saya masih ingat Jakarta Bandung, tengah jalan Tuhan bicara, air mata saya ngalir loh. Saya tuh selama ini maunya apa? Rapture cepet. Anda pikir pendeta gak banyak tekanan? Udah, rapture aja ketemu Tuhan santai semua beres. Tuhan bilang enggak, nak, hatiku kan gak begitu. Aku tuh mau mereka tobat semuanya. Sebanyak mungkin bisa naik. Padahal kita jadikan rapture sebagai lari dari suami galak. Ya toh? Iya. Ya toh? Jadi kapan Tuhan datang? Itu pertama. Kedua,
Ini berjaga-jaga. Rapture kan ada dua macam Bapak Ibu. Rapture sama-sama, rapture pribadi, alias meninggal. Anda bikin tugas, ujian, selesai, belum waktunya, kumpulkan tugas, bisa kan? Kalau nanti susah ujiannya sampai terakhir, kumpulkan semua. Anda bisa rapture pribadi loh, alias meninggal. Tapi bisa rapture sama-sama. Jadi rapture-nya belum aja, tergantung. Berapa banyak Tuhan akhir zaman yang dipanggil Tuhan lebih cepat. Nah jadi rapture macam-macam. Di Indonesia sudah masuk chip atau belum? Sudah dari 2010. 1.000 pertama gratis. Rumah sakit, bahkan rumah sakit Kristen juga membuat kisah seperti ini. Termasuk rumah sakit Kristen pun membuat seperti ini. Hati-hati. Sekarang masih bayar sih. Saya kalau udah suruh, chipnya bagaimana? Bayar Pak. Kalau ngomong bayar, saya tuh tenang. Jemaat gak akan ke sana. Gitu aja. Pertama kali keluar 40 juta. Bulanannya 22 juta. Saya mah tenang lah udah. Gak bakal ada yang mau. Jika nanti ketika pengangkatan terjadi, apa masih ada kesempatan untuk orang yang tertinggal masuk ke sorga? Oh bisa, masih bisa. Tapi saya beritahu, dalam kondisi remuk redam. Ini pengangkatan nih. Dan semuanya ikut sama saya. Saya amin sendiri, amin, sudah. Ini 7 tahun toh? Rapture toh? Ini selesai 7 tahun nanti, ada yang namanya perang Armageddon dan masuk 1000. Ada 4 orang ketinggalan. Anggaplah sekiranya jikalau apabila mungkin ada yang tertinggal. Ahmad Bonbon Cencen Dodo. Naik nih. Gak ketinggalan, naik ketinggalan. Antikris berkuasa kan? Meternya dibuka nih, Antikris berkuasa. Sini, siapa namamu? Ahmad Om. Kenapa gak naik? Baru tobat 2 hari, nama belum ganti. Kamu mau percaya Yesus? Apa percaya saya? Percaya Yesus saja. Dor, mati gak? Martir kan? Maksudnya Firdaus dong, bener dong? Orang kalau mati martir maksudnya Firdaus. Ini Hades. Kamu sini, siapa namanya? Bonbon. Kamu kenapa gak naik? Ya ikut seminar males, ikut kom males, di gereja tidur. Kamu mau percaya Yesus kayak Ahmad apa kayak saya? Percaya Om aja deh. Dipasang chip gak? Kamu maju, siapa namamu? Cencen. Kamu kenapa gak naik? Ya namanya juga kepahitan, hobinya sinetron. Gitu. Main banyak sakit hati segala macam. Gak jaga-jaga, gak kudus. Ya udah. Kamu mau ikut Yesus kayak Ahmad? Atau kamu mau ikut saya kayak Bonbon Selamat? Dia pernah ikut seminar setengah jalan. Habis break pulang. Lu sih gak ngomong sini. Susun aja sih. Dia takut mau ikut Tuhan, takut mati. Mau ikut ini pasal 66, dia takut gak ke surga lagi. Kelamaan mikir, tembak sama Antikris. Dar! Mati ke sini tuh. Hades. Mati. Tinggal Dodo. Kamu sini. Kenapa gak rapture? Ya hobinya babi ngepet, pesugihan, gendong kawi, bebek gombel. Gitu. Kamu mau ikut saya pasang 66. Kamu mau ikut Tuhan Yesus, saya bunuh. Kelamaan mikir, kayak Cencen. Dia jago karate dia. Antikris dihajar. Des! Dia lari, dikejar. Sorong, pindah Palangkaraya, pindah Banjarmasin, pindah Bondowoso, terus pindah Palembang, terus lagi lari. Tuhan datang. Aman toh? Cuma 2 kemungkinan, kalau sampai sekiranya jikalau apabila mungkin tertinggal, cuma 2 kemungkinan. Mati dengan tidak nolak nama Yesus. Tahan sak kuatnya, atau larilah ngumpet sebisanya. Anda masih mikir, aku yang mana ya? Lu kan rapture tadi. Kan? Apakah kasih karunia Tuhan masih ada untuk yang tidak ikut rapture? Ada. Orang Yahudi akan disembunyikan Tuhan di Petra. Tapi walaupun ada, tetap harus dibayar secara fisik. Nangkep ya? Harus dibayar. Kira-kira masa aniaya itu seperti apa? Anda sudah lihat aniaya hari-hari ini? Yang dibuat oleh isi. Alkitab bilang akan terjadi aniaya seperti tidak pernah terjadi selama bumi ada dan tidak akan pernah terjadi lagi. Kalau dibunuh mah gampang, cerek mati.
Lah kalau tusuk digini, orang Jawa bilang ditusuk dienggok-enggok, oke. Waduh tuh rasanya rek. Saran supaya full satu keluarga selamat tanpa dia tertinggal. Satu, kalau itu anak masih dalam perut, masih bayi, aman. Rapture langsung pergi. Karena anak-anak model bayi yang dalam perut atau masih bayi baru lahir tidak akan masuk neraka. Ayatnya ada Pak? Ada orang datang pakai baju yang bukan pesta. Lemparkan dia ke tempat yang ada panas api tidak akan mati, ulat-ulatnya tidak akan mati, di mana tangis dan kertak gigi. Bayi nggak punya gigi, nggak masuk sana, aman. Ada ayatnya itu. Berarti tempat itu bukan untuk bayi, bener nggak? Ya. 2, anak kecil gimana? Tergantung iman orang tua. Saya ngomong sama anak saya, sayang, kamu sudah dewasa sekarang. Dulu kamu ikut iman papi, tapi sekarang iman masing-masing. Kalau papi naik, mami naik, kamu sendirian di muka bumi. Papi hanya bisa kasih pesan, jangan nolak Yesus. Aku enggak mau kalau enggak mau ikut. Gitu. Sekeluarga full, terima Yesus. Pak, Jobel ke-50 itu apa? Apa hubungan sama rapture? Jobel ke-50 itu ya tahun Yobel. Yobel itu 50. Yobel ke-50, Yobel pasti ke-50. Begitu. Tahun Yobel itu apa? Tuhan suka angka 7. Kuduskanlah hari Sabat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kuduskanlah hari Sabat. Pak, Sabat Sabtu atau Minggu Pak? Al-Sabt. Sabat, Sabbath. Atau Sabtu. Setu orang Jawa bilang, itu sama. Kuduskanlah hari Sabtu. Jangan goncang iman. Jangan goncang iman. Engkau dan saya bukan orang yang beribadah hari Sabtu. Engkau dan saya bukan orang yang ibadah hari Minggu. Kita ibadah setiap hari. Selain ibadah enggak? Bangun pagi ngapain? Doa ibadah? Makan tiap hari? Doa? Berapa kali doanya? 7 kali. Terakhir mie instan. Jam 4 cendol. 11 siomay. Ayolah. Iya toh. Oke. Diomelin bos, doa enggak? Nasir teman kantor, doa enggak? Overtime, lembur, pulang takut sama begal, doa enggak? Sehari berapa kali doa? 17 kali. Itu baru Senin, Selasa bagaimana? Siapa di sini berangkat tangan? Biar Tuhan lihat. Anda berani 1 minggu hanya doa masuk gereja 2 jam, hari Minggu doang. Siapa yang berani? Enggak ada yang berani. Jangan terkecoh, kita tidak ibadah hari Sabtu, kita enggak hari Minggu, kita setiap hari ibadah. Anggap ya. Tuhan suka angka 7, saya mau tanya, 7 kudus toh? 14 bagaimana? Kudus. 21 kudus gak? 28 pasti. 35, 42 gimana? 49 bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 49 itu kudusnya double. Maka namanya double sabat. Ini sudah kudus. 49, 7 yang ke-7. Super kudus. Super sabat, double sabat. Jadi kata double sabat itu pasti kelipatan 49. Tahun depannya namanya Jobel. Gitu. Apa hubungan sama rapture? Banyak orang bilang seperti itu, tapi kita ikut yang ini aja. Apa blood moon tetrat dijadikan patokan akhir zaman dibanding gerhana matahari atau bulan yang biasa? Kalau gerhana matahari bulan biasa mah terjadi bolak-balik. Yang namanya tetrat terjadinya baru 4 kali. Yang namanya tetrat campur gerhana matahari baru tahun ini sama tahun kemarin baru sekali di muka bumi dan tidak ada lagi sesuai dengan daftar 100 tahun ke depan. Makanya kenapa kita ribut semua? Karena ini belum pernah terjadi. 4 bulan ditambah 2 matahari. Ada yang bilang kita sekarang sudah hidup di 3,5 tahun pertama. Ada yang bilang belum. Mana yang benar? Itu iman masing-masing. Yang bilang belum pasti itu ada di GBI. Yang bilang sudah ada di tempat lain. Yang benar siapa? Gak berani ngomong. Gitu, sampai sini ya. Apa yang harus kita lakukan jika kita ditawarkan microchip? Jangan dipakai. Tolong jelaskan tentang 2 kali 3,5 tahun masa. Wacana tentang masa aniaya. Yang tadi tuh 7 ini nih. 3,5 tahun, 3,5 tahun. 3 tahun pertama mereka baik-baik sama Israel. 3,5 tahun kedua mereka menghajar Israel. Siapa tuh mereka? Antikristus. Antikristus bikin perjanjian sama Israel 7 tahun. Tapi tengah perjanjian dia berlaku bohong. Apa Bapak tahu wacana pembangunan Bait Suci ketiga? Ya. Bait Suci sudah siap semua dan siap dibangun. Kapan dibangun Pak? Bapak Ibu, jangan terpikat sama pembangunannya. Jangan terpikat.
Itu dibangun aja. Tolong bahasa aslinya. Antikris akan naik ke bait suci. Kalau belum dibangun, belum naik dong. Masih lama dong Pak. Nanti dulu. Kata bait suci dalam bahasa aslinya itu bukan Hiron. Hiron itu gedung. Kalau Anda nunggu yang ini, saya beritahu, Anda bisa ketinggalan loh. Itu bahasa aslinya naos. Dan antikris akan naik ke naos. Naos itu adalah tubuh orang percaya. Jadi ternyata waktu antikris itu muncul, kenapa dia berani muncul? Karena dia yakin dia sudah menguasai pola hidup orang Kristen. Dan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuh bait Roh Kudus itu pakai naos. Gitu. Apa saran Bapak dalam keadaan ekonomi yang seperti sekarang ini untuk buka usaha? Buka saja, yang penting doanya. Apa tafsir yang mengindikasikan pemerintahan antikris yang dimaksud mengarah pada seorang Pope di Rome? Antikristus satu orang, antikristi banyak. Antikristi itu kelompok yang tadi itu. Nah, tokoh antikristusnya siapa? Sampai sekarang kita belum bisa ngomong yang jelas. Karena nggak bagus prasangka sama orang. Tapi apakah betul orang ini terlalu tua ya? Terlalu tua. Apa ada yang dapat bertahan sampai masa antikristus berakhir tanpa menerima chip? Apa ada yang bisa bertahan? Coba saja deh. Saya nggak tahu loh. Nggak mau membayangkan saya. Apa bedanya Illuminati sama Freemason? Freemason Illuminati adalah satu kelompok yang hampir mirip. Freemason ada lebih dulu pada tahun 37 Masehi dan Illuminati baru ada 1776. Mereka bergabung di bidang yang berbeda. Satu Freemason bidang pemerintahan, Illuminati bidang di luar pemerintahan. Apakah satu-satunya cara terbebas dari antikris adalah rapture? Ya. Apa ada kemungkinan chip disebarkan dipasang di tubuh seorang tanpa sepengetahuan, misalnya melalui produksi makanan? Jawabannya tidak. Belum ada, maaf, sampai sekarang belum ada arah ke sana. Tetap harus, lah Anda beli chip masuk makanan buat apa? Kalau nggak beli segala macam, gitu, pakai segala macam, tidak. Apakah Pope yang sekarang terakhir, yang bilang Pope sekarang terakhir adalah ramalan, gitu ya. Dan kita tidak bisa jadikan ramalan sebagai bahan untuk keimanan kita. Misal ada pasien yang disuntik chip tanpa sepengetahuan pasien. Aman, masih bayar. Nggak ada rumah sakit nganggur. Pasang yuk, pasang. Nggak ada. Ini bayar, ada tujuannya untuk apa, ngambil data. Dan kalau cuma pasang doang, nggak di-connect, nggak ada datanya, percuma. Sampai sini bisa? Bapak Ibu, waktunya kita isi bensin lagi, alias pulang. Masih banyak pertanyaan, Anda bisa nanti ngobrol sedikit di belakang, saya ada waktu sedikit, kita bisa ngobrol, saya berdoa. Satu, berjaga-jaga. Hidup dalam damai dengan semua orang, kejar kekudusan. Sorga itu ada, neraka itu ada. Sampai sini Bapak Ibu, kita akan berdoa. Kita bangkit berdiri.